Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam sejahtera untuk anak-anak semua dan seluruh keluarga. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada kesempatan kali ini untuk pembelajaran PJOK kembali kita bertemu dan kita memasuki di tema 1 subtema 4 untuk kelas 3. Baik anak-anak, langsung saja anak-anak silakan untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti video ini dengan membawa buku tema 1 dan buku catatan. Baik anak-anak, tadi sebelum menyimak video ini, hadapan Pak Guru anak-anak sudah melakukan berdoa untuk membuka pembelajaran, dan saat ini langsung saja kita akan masuk pada pembelajaran di tema 1 subtema 4. Ada di pembelajaran 2 dan 4. Baik, kita langsung saja masuk pada pembelajaran 2, di mana tema 1 ini masih tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Kita nanti di pembelajaran 2-nya akan mengupas ya, ini hubungannya dengan makhluk hidup. Kita salah satunya adalah mengambil dari tumbuh-tumbuhan. Baik, salah satu tumbuh-tumbuhan yang akan kita buat contoh untuk aplikasi dalam olahraga yaitu adalah bambu. Bambu sendiri dapat kita manfaatkan untuk beraktivitas olahraga, dan materinya adalah tentang melompat. Sama dengan halnya di subtema 3 yaitu tentang melompat, kita nanti akan memvariasikan gerakan melompat dengan menggunakan bambu. Baik, di dalam buku tema 1 subtema 4 pembelajaran 2 itu di situ dijelaskan tentang permainan lompat bambu. Ya, Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu karena mungkin nanti terkondisi atau tidak untuk melakukan di rumah. Yang penting anak-anak bisa memahami terlebih dahulu. Baik, permainan lompat bambu di situ dijelaskan bermain dengan 5 anak. Dimainkan oleh 5 anak. Medianya adalah menggunakan 4 buah bambu. Panjangnya ya kurang lebih minimal 1,5 meter. Nanti bisa lebih supaya lebih leluasa. Baik, dari 5 anak itu silakan ditentukan nanti 1 anak untuk melakukan lompatan, kemudian 4 anak untuk memegang bambu. Nah, bambu itu nanti dipegang dengan bentuk bambunya seperti ini ya. Jadi dua pasang ada di atas, ada di bawah dengan posisi tumbang tindih ya. Jadi ada perempatan. Baik, itu tadi gambarnya. Kemudian 4 anak memegang di ujung-ujung bambu. Di 1, kemudian 2 di sebelah sana, 3, yang orang ketiga di sebelah sini, dan orang keempat di sebelah sana. Nah, cara bermainnya adalah nanti bambu itu dibuat irama dengan gerakan buka tutup. Jadi ini ya, hitungannya nanti ketukannya tek 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 prok tek tek prok prok. Nah, anak-anak melakukan lompatan pada saat bambu itu membuka. Ya, ilustrasi videonya nanti silakan bisa diikuti. Yang penting anak-anak bisa mengetahui cara bermainnya. Jadi saat bambu itu ditutup, anak-anak diam. Kemudian saat bambu ini dibuka, anak-anak berada di dalam, kemudian nanti di luar. Dalam 2 buah bambu, kemudian ada di luar. Baik anak-anak, itu di pembelajaran 2. Tentunya di sini materi pokoknya adalah masih melompat, dan diingat bahwa melompat adalah tumpuan tolakannya menggunakan 1 kaki, tidak 2 kaki tapi 1 kaki. Kalau 2 kaki apa? Meloncat. Dalam subtema 4 kita juga masih memanfaatkan media alam yaitu tumbuh-tumbuhan. Kalau tadi menggunakan bambu, sekarang kita menggunakan batang singkong. Nah, batang singkong itu ini Pak Guru menjelaskan dalam buku terlebih dahulu ya, nanti anak-anak bisa menyesuaikan. Ya, batang singkong itu silakan nanti dipotong ya, ukuran kurang lebih 30 sampai 40 cm. Nah, fungsi dari batang singkong sendiri adalah untuk mengukur jarak. Mengukur jarak lompatan. Jadi anak-anak nanti dengan awalan kemudian melakukan lompatan, pendaratan itu nanti akan diukur jarak tolakan sampai ke pendaratannya. Nah, kalau seandainya kita menggunakan 30 cm, silakan nanti dikalikan berapa? 40 pun sama seperti itu. Ya, ini fungsinya. Jadi kita mengaplikasikan media alam berupa batang singkong yang itu digunakan untuk mengukur jauhnya lompatan. Sekali lagi masih lompatan ya. Baik, langsung saja ada di subtema 4 ini, di tema 1 subtema 4 pembelajaran 2 dan 4. Anak-anak silakan bisa memperhatikan video dari Pak Guru. Nah, video yang Pak Guru buat ini tentunya Pak Guru menyesuaikan dengan keadaan di rumah masing-masing. Contohnya
dalam permainan lompat bambu tadi harusnya kita menggunakan 5 orang. Karena mungkin kalau di rumah anak-anak kesulitan, di sini bisa dimainkan sendiri. Cuman perbedaannya adalah bambu tidak dibuka tutup, tapi anak-anak harus melakukan lompatan tanpa menyentuh bambu yang ada. Ataupun nanti anak-anak bisa memodifikasi, tidak harus memakai bambu, bisa dengan menggaris di tanah. Yang penting bentuknya sama seperti yang Pak Guru contohkan. Kemudian yang tema 4 di pembelajaran 4, nanti silakan anak-anak, yang penting aktivitasnya adalah melakukan lompat jauh. Lompatannya jauh, kemudian diukur sendiri. Kalau tidak ada media batang singkongnya, anak-anak bisa menggunakan ini ya, telapak tangan ya. Kalau kita orang Jawa biasa mengatakan sakilan, nah, nanti dikilani, nanti mendapatkan berapa. Yang penting aktivitas lompatannya harus anak-anak laksanakan. Baik, mari kita simak video berikut ini. Baik anak-anak, demikian tadi video aktivitas lompat dari yang Pak Guru contohkan. Nah, sekali lagi, memang tadi Pak Guru menjelaskan yang ada di buku, tapi prakteknya memang ini berbeda karena Pak Guru harus menyesuaikan dengan kondisi di anak-anak di rumah masing-masing. Yang pasti adalah tujuan pembelajaran kita kali ini, anak-anak bisa memahami apa yang ada di dalam buku tema 1 tersebut di subtema 4, itu tentang maksud dari permainan lompat bambu dan juga permainan lompat jauh. Sementara untuk prakteknya anak-anak silakan dimodifikasi seperti yang Pak Guru contohkan tadi. Jadi ini bisa dimainkan sendiri, tentunya seperti itu. Ya, kemudian sebagai pesan dari Pak Guru bahwa di sini juga ada penilaian karakter. Yang pertama tadi di pembelajaran 2-nya adalah karakter yang dimunculkan adalah kerjasama, karena ada di situ berkelompok, terdiri dari 5 anak. Nah, ini kalau permainan itu supaya bisa berhasil dengan baik, tentunya harus bekerja sama. Kemudian yang di subtema 4, karakter yang menonjol di situ adalah tentang keberanian. Keberanian melakukan lompatan, karena kita harus mencapai target jauhnya lompatan. Kalau kita tidak ada keberanian, pasti lompatannya juga akan pendek. Nah, dan tentunya masih banyak karakter yang bisa dimunculkan, tapi yang menonjol adalah itu tadi anak-anak. Baik, untuk tugasnya, tugas anak-anak di rumah, silakan setelah mengikuti dan menyaksikan video ini, anak-anak tugasnya adalah silakan ini disalin menjadi sebuah catatan dalam buku catatan. Ya anak-anak, tema 1 dari subtema 1 sampai 4 punya catatan masing-masing ya. Dan ingat sekali lagi, tugas catatan ini tidak perlu difoto dan dilaporkan. Loh. Kemudian untuk tugas prakteknya, anak-anak melakukan secara mandiri di rumah. Ya, lakukan seperti contoh yang Pak Guru contohkan, tapi bisa dimodifikasi. Mungkin kalau tidak ada tongkat, silakan bisa digambar saja, bentuknya seperti tadi. Kemudian untuk tugas praktek ini sendiri juga tidak perlu di video dan dilaporkan Pak Guru, tidak perlu, karena ini menjadi tugas mandiri. Untuk tugas penilaian prakteknya nanti ada di pertemuan berikutnya, yaitu untuk penilaian praktek di subtema 3 dan subtema 4. Baik anak-anak, kiranya ini dari Pak Guru, tentunya banyak kekurangan dan kesalahan. Pak Guru mohon maaf yang sebesar-besarnya. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.